Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kelemahan sistem. Sistem informasi secara umum. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan ke pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, sistem yang dihasilkan nanti haruslah bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Ya, jadi bisa mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, per minggu, per bulan, per tahun, per jam, per menit, dan seterusnya. Mendukung operasi dari organisasi sehingga operasi dari organisasi bisa menjadi lebih efektif, efisien, kemudian bisa lebih meningkat kinerjanya. Bersifat manajerial, bahwa sistem informasi bisa mengatur jalannya sebuah organisasi. Kemudian kegiatan strategis dari suatu organisasi, bahwa sistem informasi yang digunakan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Yang lebih penting lagi adalah menyediakan ke pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Jadi dengan adanya sistem informasi, laporan-laporan yang diperlukan itu bisa tersedia dengan cepat, tepat, dan akurat. Mahasiswa sekalian, dalam proses pembuatan sebuah sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak, tahapan analisis sangat diperlukan dan sangat penting. Nah, pada saat melakukan analisis, maka yang ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Karena jika tidak, maka akan berakibat buruk terhadap kinerja sebuah perusahaan atau sistem itu sendiri. Jadi produk dari sistem informasi itu ada dua. Yang pertama adalah generik, sudah ada, tinggal user menggunakannya saja atau menerapkannya saja pada organisasi yang mereka punyai. Yang kedua adalah produk custom atau pesanan. Ini yang perlu diperhatikan pada proses analisis oleh seorang perekayasa perangkat lunak. Karena ada beberapa atau biasanya pemesan atau pengguna itu belum tentu paham betul terhadap fungsi-fungsi dari sebuah sistem informasi. Jadi ketika mereka memesan, ada beberapa fitur yang mungkin saja tidak digunakan tetapi mereka pesan, atau ada beberapa fitur yang sebenarnya penting tetapi tidak mereka pesan. Jadi analisis atau orang yang merekayasa perangkat lunak harus paham terhadap itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan pemesan atau user yang memesan itu apa saja, mereka bisa mengarahkan dan memberi masukan dengan tepat. Jika tidak, maka akan berakibat buruk terhadap kinerja sebuah perusahaan, karena ketika sistem digunakan, banyak fitur yang tidak digunakan ada di situ, bahkan fitur yang diperlukan ternyata tidak ada. Jadi nanti berakibat buruk pada perusahaan atau sistem itu sendiri, karena mungkin sistem itu sebenarnya baik, tetapi karena ada fitur-fitur yang tidak lengkap, maka dikatakan sistem itu menjadi buruk kinerjanya. Mahasiswa sekalian, dalam merekayasa perangkat lunak, analis juga harus memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada pada organisasi tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab agar sistem bisa berjalan dengan baik. Nah, analis nanti harus bisa mengira-ira dengan sistem yang ada, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat mudah untuk dijawab dan diselesaikan. Apa masalah yang harus diselesaikan dengan sistem informasi? Apa penyebab masalah tersebut? Siapa yang menjadi pengguna tersebut? Nah, misalkan membuat sistem informasi penggajian. Apa sih masalahnya? Ya, penggajian per bulan itu biasanya terlambat karena banyak perhitungan-perhitungan, ada kasbon, menghitung bonus, menghitung punishment, dan sebagainya. Sehingga ketika dilakukan secara manual mengalami banyak kendala
kesalahan, kekurang telitian, sehingga memakan waktu yang lama. Nah, apa penyebab masalah tersebut? Ya, karena tadi masih dihitung dengan menggunakan misalkan manual atau sistem yang ada itu ternyata tidak bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan itu. Sistem informasi penggajian sudah ada, tapi belum bisa digunakan untuk menghitung bonus, belum bisa digunakan untuk menghitung punishment, belum bisa digunakan untuk menghitung kasbon ya. Jadi sudah ada sistem informasi, tapi ternyata tidak bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang ada. Siapa yang menjadi pengguna akhir dari sebuah sistem? Jadi siapa yang menggunakan? Bagian gudang yang menggunakan siapa, bagian produksi yang menggunakan siapa, bagian manajer yang menggunakan siapa, dan mereka juga masing-masing memerlukan akses data terhadap sistem itu sampai di tingkat mana. Teman-teman sekalian, sasaran dan batasan dari sistem informasi. Ketika analis atau membuat rekayasa perangkat lunak itu membuat sebuah sistem informasi, maka ada beberapa batasan dan sasaran yang harus dipahami. Yang pertama adalah peningkatan kinerja, bahwa sistem yang dibuat haruslah membuat atau meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan atau organisasi. Peningkatan efektivitas informasi. Jadi informasi yang dihasilkan dari sistem itu haruslah mempunyai efek yang lebih baik. Entah itu kecepatannya, keakuratannya, banyaknya, intensitasnya, dan sebagainya. Penurunan biaya, organisasi kemudian bisa mengurangi biaya operasional terhadap aktivitas-aktivitas yang ada pada perusahaan itu karena dengan sudah adanya sistem informasi. Peningkatan keamanan aplikasi, bahwa data yang dihasilkan yang masuk ke dalam sistem informasi keamanannya terjaga, ya, tidak mudah bocor ke orang lain atau orang yang tidak berkepentingan secara langsung. Peningkatan efisiensi, kinerja perusahaan kemudian menjadi lebih irit, ya, pengeluaran kemudian menjadi lebih sedikit dibanding ketika belum menggunakan sistem informasi. Peningkatan pelayanan pada pelanggan, ini adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya sistem informasi, maka pelayanan kepada pelanggan bisa lebih cepat, lebih menyenangkan, kemudian data-data yang dibutuhkan juga bisa lebih lengkap untuk disajikan kepada pelanggan. Masalah dalam sistem informasi. Mahasiswa sekalian, ketika sebuah organisasi menggunakan sistem informasi, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah sistem informasi yang digunakan itu sudah tepat sasaran atau belum. Apakah sistem dapat meningkatkan kinerja ketika sistem informasi digunakan? Apakah kinerjanya meningkat ketika menggunakan sistem yang lama dan sistem yang baru atau tidak? Apakah sistem mampu menurunkan biaya? Selama ini biaya per bulan berapa, ketika menggunakan sistem yang baru berapa? Apakah terjadi penurunan biaya atau tidak? Apakah sistem bisa meningkatkan keamanan, terutama keamanan datanya yang keluar masuk dalam organisasi atau perusahaan itu bocor atau tidak? Apakah sistem bisa menurunkan pemborosan selama ini? Ada beberapa bagian dalam sebuah organisasi yang bisa diperkirakan pengeluarannya mengalami pemborosan yang tidak efektif. Apakah sistem bisa mengatasi hal tersebut atau tidak? Apakah sistem dapat meningkatkan penjualan dan pelayanan? Ketika menggunakan sistem, apakah hal ini bisa terjadi atau tidak? Kalau tidak bisa meningkatkan penjualan dan pelayanan, buat apa kita menggunakan sistem yang baru? Ini tentu dari proses rekayasa perangkat lunak, dari awal analisis sampai dengan penerapan, hal ini harus diperhatikan. Mahasiswa sekalian, kiranya itu dulu. Nanti kalau ada yang kurang bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.